Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Kedua kalinya, salawat ma'asalam tetap curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca salawat. Salawat sedikit dulu, pada hafalkan? Ya, ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaliha wa masih menjelaskan sekitar tolabul ilmi. Apa tolabul ilmi? Tolabul ilmi ada yang apa? Tolabul ilmi itu apa? Ilmu. Tolab mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Sekitar tolabul ilmi. Nah, ketika kita mencari ilmu, tentunya ilmu itu kan harus apa? Dihafalkan juga kan? Ya, dihafalkan itu nggak sekedar cuma kayak nyantol di otak aja. Kalau ilmu itu, kalau apa ya? Kalau nempelnya di otak aja itu tuh bisa lupa. Kita bisa lupa, bisa cepat lupa. Tapi harus ditanamkan juga di hati gitu. Jadi ketika kalian mencari ilmu itu enggak tentang agama aja ya. Ilmu umum juga itu juga sama ilmu gitu kan. Nah, itu ilmu umum, agama, tapi terutama agama gitu ya. Jadi ketika kalian ingin paham itu, kan kadang kan ada ya, sebagian itu ada yang kok kenapa sih aku ini kok susah banget gitu kan nyantolnya gitu, nggak paham gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ada kan? Ya, ada kayak gitu. Nah, mungkin salah satunya itu ketika kita ingin agar ilmu itu masuk cepet terus hafal gitu kan. Nah, itu tuh salah satunya itu cintai dulu gurunya. Jadi kalian nggak boleh sebel sama gurunya gitu ya. Nggak boleh sebel sama gurunya, pokoknya harus mencintai dulu gurunya. Nah, nanti perlahan-lahan gitu kan, nanti ilmu itu akan masuk gitu kan. Nanti kalau misalnya nih si guru itu senang sama si anak ini kok rajin ya gini, walaupun mungkin kalau kesehariannya itu ngelihat gitu kan kok nggak bisa gitu, tapi si guru itu senang gitu kan, soalnya tuh kayak nurut gini gitu. Nah, itu perlahan-lahan kan hatinya si guru itu kan akan kebuka, dan nanti perlahan-lahan juga ilmu itu akan masuk dengan sendirinya gitu. Nah, sekarang itu ngebahas tentang hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan yang menyebabkan kelupaan. Nah, ketika kita mencari ilmu kan pasti kan ada orang nih, ketika mencari ilmu itu ada orang yang cepet banget nyantolnya, tapi cepet juga lupanya kayak gitu. Ada kan? Ada juga orang yang lama banget hafalnya, tapi giliran sekalinya hafal, tapi itu tuh kuat banget hafalannya. Ada yang kayak gitu ya? Ada kan? Iya, kayak gitu tuh banyak kayak gitu. Tapi yang lebih banyak itu cepet hafalnya dan cepet lupanya juga gitu. Makanya ada cara-cara biar gimana caranya hafalan itu kuat gitu kan. Tapi ada juga penyebab kenapa hafalan itu cepet lupa, cepet hilangnya gitu. Nah, itu kita akan membahas seputar itu ya. Nah, yang pertama, penyebab utama memperkuat hafalan itu pastinya itu dengan sungguh-sungguh. Kita itu harus ada niat. Nah, kalau ketika kita nggak ada niat buat menghafal, kira-kira kita ngafalin itu susah apa enggak? Susah. Ya, susah kan. Jadinya yang pertama itu harus ada kesungguhan, harus ada niat dulu gitu kan. Nah, terus ada ketekunan juga. Jadi terus-terusan menghafal, harus tekun. Misal kalian nanti menghafalkan Al-Quran atau juz amma, ada hafalan nggak kayak di itu sekolah apa di MP-nya? Ada juz amma. Iya, juz amma apa? Dari Anas apa dari Anaba dulu? Anas. Iya, dari Anas dulu, yang nggak apa-apa, bagus. Nah, itu kalian juga harus tekun. Jadi kayak misal kalian itu sehari mau baca berapa kali. Misal kalian udah bikin jadwal tuh, sehari itu mau ngafalin 3 kali atau sehari sekali juga, itu juga udah bagus ya. Yang penting kalian kayak istiqomah gitu tuh. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu terus menerus gitu ya. Jadi setiap harinya selalu baca walaupun itu 1 kali.
yang banyak makan yang banyak itu bisa itu menyebabkan hilang hilang ilmunya gitu, lupa hafalan gitu. Makanya kalau makanan itu dibatasin jangan banyak-banyak karena itu bisa lupa nih, bisa melupakan apa yang kita udah pelajari gitu kan. Banyak makanan terus. Iya, soalnya kan kalau makan banyak itu nyebabin ngantuk enggak? Iya, kalau makan banyak itu nyebabin ngantuk, makan banyak harus dikurangi gitu. Penyebabnya itu. Ya. Nah, terus juga kalau bisa itu salat malam juga. Nah, terus membaca Al-Qur'an. Nah, ya, membaca Al-Qur'an juga itu dapat ada nih, cerita teman Telis. Jadi dia itu sekolah MTS, waktu sekolah MTS dia itu cewek ya. Waktu sekolah MTS dia tuh kayak mungkin ya ya bukannya gimana, jadi kayak dia tuh bukan orang yang pintar gitu tuh waktu MTS-nya nih. Waktu MTS dia tuh orang yang biasa banget, bahkan ya pokoknya mah nggak pernah dapat ranking lah gitu ya, nggak 10 besar juga nggak pernah dapat gitu tuh. Nah kemudian waktu SMA itu dia itu tertarik sama Al-Qur'an. Akhirnya dia mondok, dia menghafalin Al-Qur'an gitu kan. Ya emang pertama awal-awal tuh kayak susah banget, nah tapi lama-lama nggak tahu kenapa semenjak dia menghafalin Al-Qur'an nih, kan menghafalin Al-Qur'an itu kan ketika SMA. Nah seketika itu juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh jadi pintar gitu tuh, jadi pintar, selalu dapat ranking 2 gitu. Itu juga salah satunya. Menghafal Al-Qur'an juga dapat membuat kita cerdas gitu ya. Nah kemudian ini juga nih ada menggunakan siwak, meminum madu, kemudian memakan 21 kismis merah setiap hari. Kismis itu kalian tahu kismis nggak? Tahu. Kalau yang dari orang ini berangkat haji ya, kismis itu terbuat dari apa? Ada yang tahu nggak? Pernah makan? Pernah. Kalau ada orang itu nih berangkat haji, pulang haji kan biasanya kan dikasih yang kecil-kecil, asam, rasanya asam manis gitu. Enak. Ya, jadi kismis itu terbuat dari anggur. Iya. Jadi enggak anggur. Jadi anggur dikeringin, ya pokoknya mah ada itunya ya, ada prosesnya, anggur dikeringin dan ya itu jadi kismis itu. Jadi kismis itu dari anggur yang dikeringkan gitu. Tapi ya, anggurnya juga beda ya kan, itu kan anggurnya yang dari Arab gitu. Ya, jadi ya gitu. Nah itu tuh, makanan yang tadi itu dapat memperkuat hafalan ya. Nah terus juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit dalam kita ini. Kayak menggunakan siwak gitu. Nah biasanya menggunakan siwak, iya benar kayak gitu ya. Jadi siwak itu kayak kayunya ya seukuran segini lah, ya panjangnya mah beda-beda ya. Nah itu tuh jadi kalau zaman dulu itu sikat gigi itu jadi pakainya itu siwak, bukan sikat gigi. Soalnya dulu tuh nggak ada sikat gigi, nggak ada odol, tapi siwak itu bisa membersihkan gigi. Lebih itu ya odol. Jadi biasanya itu sebelum bisa juga. Nah itu biasanya tuh sebelum sholat itu sunahnya itu menggunakan siwak juga, atau enggak pokoknya mah sebelum belajar juga mungkin bisa. Itu bagus ya kesehatan gigi. Sekarang masih ada, cuman jarang dipakai. Soalnya kan sekarang kan mungkin udah zamannya modern juga, jadi pakainya sikat gigi ya gitu. Tapi masih tetap sunah gitu, karena Nabi juga dulu pakai siwak gitu. Jadi itu tuh siwak itu sunah Nabi, termasuk sunah Nabi. Dan ketika kita pakai siwak itu kita dapat pahala gitu ya. Ya dan selain itu juga hendaknya memakan apa aja yang dapat mengurangi dahak gitu. Nah jadi dahak pasti kan setiap orang itu punya dahak. Nah tapi dahak orang itu beda-beda. Nah ketika orang itu punya banyak dahak, itu tuh bisa bisa mengurangi hafalan kita. Ya itu. Ada juga iya emang seperti itu. Jadi ada beberapa makanan yang banyak dahak gitu. Ya seperti itu. Nah kemudian ada pun menyebabkan kelupaan adalah banyaknya maksiat. Nah siapa nih? Maksiat tuh banyak banget ya, termasuk ngomong kotor, ngomong kasar, siapa? Nah itu dikurangi ya. Yo, nanti masa mau sampai gede kayak gitu, mau? Nanti nulak ke anak-anaknya mau? Nanti kalau anak-anak kalian ikutin kayak gitu gimana? Mau nggak? Iya. Injak.
makanya ya udah kayak gitu ya. Nanti kalian kalau semisal kalian mati, siapa yang mau ngedoain? Pasti anak-anaknya kan. Ya iya, masa kalian mau nularin omong-omongan kotor itu ke anak kalian sendiri? Doanya nanti Iya, aku sama kayak gitu kan. Iya, kayak gitu gara-gara apa? Nah, banyaknya bikin dendam kesedihan tentang urusan duniawi gitu kan, apa saja yang dapat nah, terus ada hal yang dapat melupakan ilmu adalah memakan ketumbar basah. Ketumbar apa? Ketumbar itu yang warnanya putih, kayak gitu. Itu memakan ketumbar basah itu dapat melupakan ilmu ya gitu. Dapat apa ya? Ilmunya itu dapat hilang gitu, bisa hilang gitu kan. Ketumbar basah ya itu mah bukan ketumbar ya, itu kan ada aja nih sebagian orang mungkin yang doyan ketumbar gitu ya. Itu apel yang asam itu juga bisa memoleh apel asam. Terus melihat orang dipancung, siapa yang pernah lihat orang dipancung? Pernah dipenggal kepalanya. Jadi kalau orang dipancung itu adanya di Arab ya. Jadi kalau misal ada orang yang korupsi, tahu korupsi? Ya di Arab itu kalau misal ada orang yang korupsi itu kepalanya itu langsung dipancung atau dipenggal. kalau yang lihat itu nanti langsung lupa. Iya, itu bisa merupakan ilmu. Menghilangkan itu melanggar peraturan. Iya. Nah, terus juga nih yang paling sering nih, baca tulisan di bulan itu nggak boleh, bisa menghilangkan hafalan. Kadang tulisan kan ada tulisannya siapa bin siapa, itu nggak boleh dibaca. Yang itu bisa menghilangkan hafalan. Oh iya, emang kayak gitu. Kan pernah nih ada yang bilang katanya jangan baca tulisan di kuburan. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Tapi kalau buat ngundang tuh siapa yang? Iya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Cuman kalau misal kita sengaja nih, kita ya lagi lewat kita sengaja siapa nih yang meninggal kayak gitu, kita baca nih gitu kan. Iya nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh dibaca kalau sengaja, karena itu bisa menghilangkan hafalan kalian. Orang mah itu cuma Apa? kunjung kuburan terus gitu. Enggak itu mah mitos ya. Iya enggak. Nah tapi kalau membaca itu emang nggak boleh gitu, soalnya bisa menghilangkan hafalan kalian. Nah juga nih yang paling sering nih, yang buat anak cewek nih, membuang kutu. Siapa yang punya kutu nih? Membuang kutu, iya nanti kita membuang kutu yang masih hidup ke tanah itu bisa menghilangkan hafalan. Makanya kalau punya kutu nih, yang cowok juga barangkali ada yang punya nih, langsung dimatiin ya, jangan masih hidup langsung dibuang ke tanah, itu bisa menghilangkan hafalan. Kalau ibu-ibu mau digigit, terus ya dia nggak bahaya kayak gitu. Nanti dorong pintunya dipancung pakai pedang. Nah ya yang ya, nah yang tadi sebutin itu salah satunya itu ya dapat menghilangkan hafalan. Nah maka dari itu kalau ini kan sekalian kan sekarang kan udah tahu nih, udah dikasih tahu Telis kan. Nah jangan dilakuin ya, dihindari gitu, soalnya bisa menghilangkan hafalannya kalian. Ya iya, masa mau kayak gitu aja. Udah ya mungkin orang tua juga iya. Mau kayak gitu mau? Iya, cepet lupa. Ya makanya itu nggak boleh ya. Nah coba ada yang mau ditanyain nggak? Hah? Nggak ada, benar. Kalau nggak ada Telis yang tanya Kalau nih. anak ayam udah bertelur menetes, bisunya dari mana dicek kan? Enggak lah. Kan sendiri ayam itu bukan mamalia bukan? Kalau mamalia bukan. Kan ya iya, kalau bukan mah ya enggak lah. Ya kalau sapi ya baru. Udah ya, ada yang ditanyain ya.